hormati, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Asal-usul Pohon Sagu dan Palem. Hai teman-teman. Hai. Tahu nggak ceritanya? Enggak. Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Alkisah di daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan dolo. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama, sang suami merasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu terus. Akhirnya, timbullah niatnya ingin membuka lahan perkebunan yang akan ditanami berbagai jenis tanaman palawija dan sayur-sayuran. Suatu hari, ia pun menyampaikan niat baiknya tersebut kepada istrinya. "Dik, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup dengan keadaan seperti ini terus," ungkap sang suami. Alangkah senang hati sang istri mendengar rencana suaminya. Ia merasa bahwa suaminya akan berubah untuk tidak bermalas-malasan bekerja. "Bang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?" tanya sang istri. "Tenang, Dik, besok abang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan," jawab sang suami. "Baiklah kalau begitu, aku setuju," kata sang istri. Keesokan harinya, sang suami pagi-pagi sekali, sang suami pergi ke hutan. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, ia pun menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Sementara itu, istri dan anaknya sedang menunggu di rumah sambil menyamir rumputan yang tumbuh di pekarangan rumah agar ular tidak mengganggu mereka. Menjelang sore hari, sang suami pulang dari hutan sambil membawa buah-buahan untuk persiapan makan malam mereka. Ia pun disambut oleh istrinya dengan penuh harapan. Usai menjuguk minuman, sang istri bertanya kepada suaminya, "Bagaimana hasilnya hari ini, Bang? Apakah abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan?" tanya sang istri. "Iya, Dik, abang sudah menemukan sebidang tanah yang subur," jawab sang suami. Mendengar jawaban suaminya, sang istri merasa gembira. Ia berharap dengan adanya pekerjaan baru tersebut, kehidupan keluarga mereka akan lebih baik suatu hari kelak. "Oh iya, Bang, kalau adik boleh tahu, di mana letak lahan itu?" tanya sang istri. "Letaknya tidak jauh dari rumah kita," jawab sang suami. "Syukurlah kalau begitu, Bang. Kita tidak perlu berjalan jauh untuk mencapainya. Lalu, kapan abang akan memulai membuka lahan?" tanya sang istri. "Kalau tidak ada aral melintang, besok abang akan memulainya," jawab sang suami dengan penuh keyakinan. Beberapa saat kemudian, hari sudah mulai gelap. Sang istri pun menyiapkan makan malam seadanya. Usai makan malam, keluarga miskin tersebut beristirahat setelah hampir seharian bekerja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sang suami berangkat ke hutan sambil membawa parang dan cangkul.
Sesampainya di tempat yang akan dijadikan lahan perkebunan, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Ia bukannya membabat hutan, melainkan duduk termenung sambil memperhatikan pepohonan yang tumbuh besar dan hijau di hadapannya. Saya akan tebang pohon yang ini, dan ini. Pasti sudah luas, ungkap sang suami dalam hati. Sementara itu, istri dan anaknya sedang menunggu di rumah dengan penuh harapan. Ini lontongnya. Sang istri mengharapkan agar suaminya segera membuka lahan. Anakku, jika ayahmu telah selesai membuka lahan perkebunan, kita bisa membantunya menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian di kebun, ujar sang ibu kepada anaknya. Bolehkah aku ikut membantu ibu? Tanya anaknya. Tentu anakku, ayahmu pasti sangat senang jika kamu ikut membantunya, jawab sang ibu sambil tersenyum. Menjelang sore hari, sang suami pulang dari hutan. Ia pun disambut oleh istrinya dengan seguhan air minum. Setelah suaminya minum dan rasa capeknya hilang, sang istri kembali bertanya tentang hasil pekerjaan hari itu. Bagaimana hasilnya hari ini, Bang? Tanya sang istri. Belum selesai, Dik, jawab sang suami. Keesokan harinya, sang suami kembali ke hutan. Setibanya di tempat itu, ia pun hanya kembali duduk termenung. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Begitu pula jika ditanyai sang istri, ia selalu menjawab, belum selesai. Oleh karena penasaran ingin melihat pekerjaan suaminya, suatu siang sang istri menyusul ke hutan tempatnya bekerja. Sesampainya di tempat itu, ia mendapati suaminya hanya duduk termenung sambil bersandar di sebuah pohon besar. Alangkah kecewa sang istri karena lahan perkebunan yang diharapkannya tidak terwujud. Bang, mana lahan perkebunan itu? Tanya sang istri. Mendengar pertanyaan istrinya, sang suami bukannya menjawabnya, melainkan segera bangkit dari tempat duduknya dan langsung pulang dengan perasaan marah. Rupanya, ia tersinggung karena istrinya menyusul ke hutan. Mengetahui suaminya marah, sang istri pun mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, kemarahan sang suami semakin memuncak. Ia melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Sang istri yang tidak menerima kelakuan suaminya itu segera berlari menuju ke hutan sambil menangis. Sesampainya di tengah hutan, sang istri pun segera menceburkan diri ke dalam sebuah telaga. Sementara itu, sang suami yang baru menyadari akibat dari perbuatannya itu segera mengajak anaknya untuk menyusul istrinya ke hutan. Ayo anakku, kita susul ibumu ke hutan, ajak sang ayah sambil menarik tangannya. Baik ayah, jawab anaknya. Sesampainya di tengah hutan, tidak jauh dari hadapan mereka, sang istri berada di tengah telaga. Tubuhnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi sebatang pohon sagu. Melihat peristiwa itu, sang suami dan anak itu pun segera berlari mendekati telaga. Maafkan aku, Dik, kembalilah, teriak sang suami. Ibu aku ikut, kata anaknya sambil menangis. Kamu di sini saja anakku, tidak usah ikut ibumu. Sebentar lagi dia kembali, bujuk sang ayah. Tidak ayah, aku ingin ikut ibu, kata anaknya sambil meronta-ronta. Sang ayah terus membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun
saga itu. Maka seketika itu pula ia menjelma menjadi sebatang pohon sagu seperti ibunya. Melihat peristiwa itu, barulah sang suami sadar dan menyesali semua perbuatannya. Maafkan aku, istriku. Maafkan aku, anakku. Aku sangat menyesal semua perbuatanku kepada kalian. Kembalilah, ucapnya sambil menangis, berderai air mata. Berulang kali sang suami meminta maaf kepada anaknya maupun kepada istrinya. Namun, apa arti kata? Nasi sudah menjadi bubur. Menyesal kemudian tiadalah guna. Istri dan anaknya sudah menjelma menjadi sebatang pohon sagu. Ia pun tidak ingin hidup sendirian tanpa istri dan anaknya. Akhirnya, ia pun ikut terjun ke dalam telaga itu. Maka seketika itu pula, ia menjelma menjadi sebatang pohon palem. Demikian cerita asal-usul pohon sagu dan palem di daerah Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Nah, teman-teman, udah tahu kan ceritanya? Kalau begitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan aplaus. Itulah penampilan dari peserta dengan nomor undian 27. Ada yang salah.